Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Adi Putra, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 16 Palembang, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam dalam jabatan batch 2 tahun 2025 LP3 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 2 tahun 2025 pada peserta didik kelas 11 dengan materi perilaku yang menunjukkan keimanan. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak sudah berdoa. Selanjutnya Bapak akan absensi. Bapak akan bertanya saja kepada kelas. Bagaimana absennya hari ini? Alhamdulillah hanya 2 orang yang bisa hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya hampir datang. 2 orang tapi dikatakan izin karena beberapa alasan sakit dan sebagainya. Terima kasih ya, semangat sekali berarti. Lanjut, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Yang berjudul Halo Halo Bandung ya. Silakan berdiri semua. Di Bandung kita langsung menyanyi ya. Bapak akan menyampaikan tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan kita ada beberapa materi. Pertama, dapat menganalisis cabang iman ya. Cabang iman. Analisis pertama. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memberikan lisan dan mensyukuri orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dapat menpresentasikan tentang memenuhi janji. Presentasikan memenuhi janji. Oke, yang kedua, presentasikan. Mensyukuri nikmat, melihara lisan dan mensyukuri orang lain. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman terkadang agama ya, seperti dalam hati ya. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab ya untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan melihara lisan. Tujuan kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita Bapak akan memberi adalah manusia itu yang bisa dipegang janjinya ya, jangan dusta. Kedua, jadilah orang yang menepati janji. Nah, orang menepati janji itu banyak manfaatnya, banyak gunanya. Dan yang ketiga, jangan menjadi orang yang berkhianat. Itu ya, tapi kita belajar, mau menjelaskan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas materi ya. Pada bab sebelumnya kita di bab 1 membahas tentang bagaimana cintaan kita terhadap perkembangan pendidikan
pendidikan atau ilmu pendidikan ya. Pendidikan teknologi itu yang pertama ya, kita bahas. Lanjut di bab kedua ini kita akan bahas tentang perilaku yang menunjukkan keimanan ya. Itu ada 4 ya. Pertama, janji. Nih ya, orang manusia pasti akan menepati janjinya. Janji itu dalam bahasa Arab apa? Ya, sanggupan kesediaan. Pertama ya, sanggupan kesediaan untuk berbuat dalam janji. Ya, jelas. Nah, ini syaratnya ya. Itu adalah Al-Quran Islam dan perlu ada janji. Dan janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Tuh ya, janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sama dengan kita lahir di dunia ini. Ya, kita itu sebelum lahir di dunia dinyatakan siap. Maka kita itu dalam kandungan ayah ibu bayi kita itu sudah berjanji bahwasanya kita itu akan menyelesaikan Tuhan Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sama ya. Akhirnya. Nah, ini kedua, bukan janji. Ya. Akhirnya, belum janji menjadi faktor penting keberhasilan dan sukses seseorang. Ya. Kalau kita nggak sering berbohong, sering berdusta, ya. Berarti kita itu sulit nanti mendapatkan suatu kebahagiaan sulit. Kenapa? Kita sering berbohong. Paling kecil kita berbohong dengan ibu kita. Nanti akan mendapat memang sekarang belum. Ya. Wah, orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang. Itu dipercaya. Ya, pasti kita menemukan tentang itu ada yang kita percaya 100%. Ada juga kita yang percayanya sedikit. Ada juga nggak percaya sama sekali. Kenapa? Jadi harus menjadi orang yang yang kedua, bersyukuri nikmat. Tuh ya, bersyukuri nikmat. Ya, apa nikmat itu banyak? Ya, syukur itu ketika kita mengucapkan kebahagiaan. Alhamdulillah, kita mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan juara kelas, mendapatkan hadiah kuis dan lain sebagainya. Ketika itu ya, bicara umumnya ya, tapi pada dasarnya nggak seperti itu. Seperti itu pada dasarnya. Bersyukur dengan nikmat itu pertama ya. Kita harus memaknai apa yang diberikan Tuhan itu dengan baik, dengan menggunakan dengan baik, itu bersyukur. Contoh kan, saya ini dikasih penglihatan yang jelas, saya gunakan dengan hal yang baik-baik saja. Apa saja? Yang baik-baik saja, membaca Al-Quran, yang untuk pengajian, kita akan bersyukur. Ya nggak bersyukur ternyata, ya tangan yang bagus, tapi untuk penyakit yang bersyukur. Ya. Kita akan bersyukur tadi bisa memaknai apa yang saya sehat alhamdulillah. Silakan. Bagaimana? Yang mata yang sehat. Nah, sebaliknya kita manusia itu hidup ya. Yang kedua, yang bersyukur nikmat. Ya. Contohnya. Ya. Yang ketiga, contohnya. Contoh dari Bapak ya, akan kalian amati contoh-contoh dari orang yang bersyukur. Yang kedua, ya harus menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, alhamdulillah ya. Kemudian menggunakan apa yang diberikan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Itu kedua, ya. Yang harus menjadi orang yang bersyukur. Jadi yang pertama itu harus menjadi orang yang menepati janji, karena janji itu pasti diminta. Yang kedua ini harus bersyukur nikmat. Nah, Tuhan itu barang siapa bersyukur, maka dia akan betapa nikmatnya. Ya. Jadi harus bersyukur. Tapi ketika kita kufur, ya, maka harus bersyukur. Ya. Itu ya. Itu maksud Al-Imran ayat 25. Tiga, kita harus memelihara lisan. Ya. Lisan kita harus pelihara. Lisan itu apa? Banyak. Seluruh tubuh kita. Ya, harus pelihara. Dari apa saja? Yang pertama dari
mencelakai saudaranya sendiri kata Rasulullah. Bayangkan, memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal, dan sangat buruk. Ini nggak boleh kita fitnah. Ya, itu yang pertama, harus menjaga lisan dari fitnah. Ini nggak boleh. Fitnah itu membicarakan sesuatu yang bohong, ya, memberitakan sesuatu yang bohong. Fitnah, ya. Tahu kejelasan, begini nanti boleh. Fitnah itu sangat besar dosanya, ya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya fitnah itu makan bangkai saudara. Yang kedua, kita harus bergibah dan berita, ya. Tuh ya, harus gibah dan berita. Gibah itu membicarakan kejelekan orang, ya. Jangan sampai kita manusia biasa ini biasanya begitu, sangat senang membicarakan keburukan orang, ya. Kalau sudah tahu nggak boleh lagi. Kita harus menjaga. Boleh, dosa, saya itu bergibah. Apa yang saya gibahkan? Dengan teman saya, bicara apa itu tentang saya, itu gibah. Ya, kemudian bukan itu bohong besar. Nah, bohong besar. Ya, bohong besar itu bagaimana? Saya telah apa? Karena tadi saya disuruh orang tua, orang enggak. Kita harus menjaga lisan kita. Ada 3 itu. Pertama, fitnah, yang kedua gibah, ya, yang ketiga itu sok materi kita ya, yang pertama ini, yang kedua dan yang terakhir, yang keempat kita harus menutup aib orang lain. Ingat, kita harus menutup aib orang lain. Kenapa Pak demikian? Ya, harus menutup aib orang lain. Kenapa Pak demikian? Aib itu ada beberapa. Ya, pertama aib yang zahir, aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir, nampak. Mohon maaf, misalkan ada teman-teman kekurangan atau kelebihan. Maaf, misalkan di kelas kalian ada jarinya yang besar ataupun kurang satu, itu aib orang. Kita sudah tahu itu aib orang, jadi nggak perlu kalian wah kalau dia itu tidak, kita mulai dosa namanya. Ya, kita harus menutupnya. Kita tahu. Itu yang nampak. Ya, yang nampak. Ya. Pada barang boleh, benar-benar. Ya, pada bahan yang busuk atau murah. Tentunya ada. Ya, ada lagi kalau di perdagangan di jual belian buah, ada buah itu yang bagus luarnya. Tahu, oh berarti saya beli buah di sini banyak yang penipu, ya buah itu banyak yang gini-gini, gitu. Nah, perlu kita gibahkan, perlu kita sebarkan, kita ikuti aja. Ya, kenapa Pak harus seperti ini? Ya, yang kedua aib yang tersembunyi, itu aib yang nampak karena tersembunyikan. Ya, tutupi, ya. Tuh, terlihat sudah diperhatikan betul-betul. Beras yang sudah dicampur, contohnya beras. Pasti satu beras itu ada yang pecah. Ingat, ya, sama-sama. Contohkan kita sekali baris pasti ada orang dia tidak sama sekali, pasti ada satu yang salah. Tapi nggak terlihat karena bayang yang tadi bagus. Ya, ya, kita harus, ya, kayak lagi, di sosial media sekarang ini bisa kita tolak lagi, bisa kita tolak lagi karena sudah mencakup pada perkembangan zaman. Ya, mulai lagi, media sosial itu siapa lagi manusia sekarang ini yang tidak ada gadget? Ya, bahkan baru SD sudah pintar. Mungkin kita itu terkecoh, ya, ada beberapa, ya, itu ada, dan nanti ketika kita mendapatkan berita itu atau ayat itu, jangan dulu telaah dulu. Itu orang yang beriman telaah, ya, telaah bagaimana Pak? Kita cari tahu dulu, benar nggak berita ini?
Aduh, ya kalau benar nggak perlu kalian sebarkan. Sudah sampai di kalian aja. Karena kita harus ya, boleh. Oke, biasa siapa? Yun, ya, ini hadis berapa? Dua hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia, dan Allah akan menutupi aib dari akhirat. Kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Enak. Kalau namanya orang makannya banyak, sudahlah. Misalnya dekat teman itu rumah, makannya banyak, itu aib namanya, boleh. Iya. Sudahlah, misalnya teman itu dia itu gila di tempat saya, karena dia tidur semorok, dilarang lagi. Ayo, boleh. Ya, cukup kita saja tahu. Jangan kita sendiri. Ya, dari seorang mungkin seorang di dunia ini suka Tuhan akan menutup aibnya di kemudian hari. Ya. Tuh, nah lagi antara dosa yang paling buruk adalah orang yang melakukan ya, aku bukan orang baik, hanya mau saja menjadi orang baik. Sama orang, aku bukan orang baik. Karena Allah SWT kita itu sebab materi kita, ya. Ke sini ada yang mau bertanya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Paham semua ya, mudah-mudahan ya. Oke, kalau begitu untuk kita pembagian diskusi kelompok seperti misalnya tepuk 5 jari, tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Ya, mantap. Tolong. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya. Ya, harus bersyukur. Mata yang jelas. Bagaimana caranya melihat hal-hal yang baik? Kedua, kita harus menepati janji. Janji itu pasti akan kita ini tahu jawaban di akhirat nanti. Janji, ya, janji. Bisa. Kan? Kemudian yang ketiga, kita harus menutup aib kaum melihara lisan. Lisan kita dipelihara dari apa? Riba, buta, ya itu. Dan yang terakhir, kita harus menutup aib orang lain. Nah itu sumpah, ya itu kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya kita berdoa, ya. Belum berdoa tapi akan menjelaskan dulu materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya yang tentang ketiga itu tentang perkelahian terpada kita selanjutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan kita bahas, ya, tentang materi selanjutnya itu tentang perkelahian terpada. Oke? Semangat. Selanjutnya kita berdoa dulu, ya, silakan pimpin dan solatnya. Silakan. Teman-teman sampai berdiri pada ini, ini kita doakan dulu. Oke, untuk terakhirnya diakhiri mengucapkan ribuan terima kasih yang mempresentasikan
tugas-tugasnya. Diskusinya bagus-bagus, kalian luar biasa. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Oke, ya, sekian dari saya untuk hari ini. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.